Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pembuatan kuesioner kualitas perangkat lunak beserta tinjauan terhadap jumlah sampel yang akan dijadikan responden kuesioner dalam materi statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Febria Sri Handayani, Eskom Mkom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Rizky. Kepada M. Rizky, saya persilakan. Pengertian kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang berisi data pertanyaan. Daftar pernyataan tersebut diisi oleh responden. Menurut KBBI, kuesioner adalah riset atau survei terdiri dari pertanyaan tertulis. Tujuan dalam pembuatan kuesioner ini adalah untuk mendapatkan tanggapan, mendapatkan informasi yang diinginkan peneliti, dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan utama penulisan kuesioner yaitu membantu responden untuk mendapatkan jawaban yang akurat, sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat untuk penelitiannya. Pengertian responden yaitu individu atau kelompok terpilih yang mengisi jawaban kuesioner. Berikut beberapa pengertian kuesioner menurut para ahli. 1. Skardi. Kuesioner adalah seperangkat pernyataan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. 2. Nur Kancana. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan suatu daftar pertanyaan tertulis. Pertanyaan ini diberikan pada individu untuk memberikan jawaban secara tertulis pula. Langkah-langkah pembuatan kuesioner. 1. Menentukan tema yang akan diteliti. 2. Menentukan metode atau standar yang digunakan untuk dipakai dalam pembuatan kuesioner. 3. Membuat daftar pertanyaan sesuai karakteristik dari metode atau standar yang kita gunakan. 4. Menentukan skala pengukuran yang akan digunakan dalam kuesioner. 5. Menentukan teknik sampling apa yang digunakan untuk menentukan banyaknya dan cara pemilihan sampel. 6. Melakukan distribusi. Oke, selanjutnya penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan kuesioner akan dijelaskan oleh Haji. Ini adalah contoh pembuatan kuesioner dengan tema melakukan pengukuran kualitas aplikasi Google Playbook. Di sini menggunakan standar ISO 9126 yang memiliki 6 karakteristik. 1. Fungsionalitas. 2. Kehandalan. 3. Kebergunaan. 4. Efisiensi. 5. Pemeliharaan. 6. Portabilitas. Ini berikut adalah daftar-daftar pertanyaan yang kami buat. Bisa dilihat sendiri. Di sini pertanyaannya berdasarkan karakteristik standar yang kita gunakan tadi, yaitu 9126. Menentukan skala pengukuran. Setelah pertanyaan telah dibuat sesuai dengan karakteristik dari standar yang kita gunakan, selanjutnya kita menentukan skala pengukuran. Pada kuesioner ini akan menggunakan skala pengukuran Likert. Likert scale atau skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya pertanyaan yang dipakai untuk penelitian tersebut disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Tingkat persetujuan yang dimaksud adalah skala Likert 1-5 pilihan dengan gradasi dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nama skala Likert sendiri diambil dari nama penciptanya, yakni Francis Likert, yang merupakan seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Pada kuesioner ini kami hanya menggunakan 4 pilihan saja, yaitu setengah setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk pembuatan kuesioner. Yang pertama adalah Zoho Survey, yang kedua adalah Form APK, yang ketiga adalah Google Form. Pada kuesioner ini sendiri menggunakan aplikasi Google Form.
Selanjutnya adalah menentukan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan faktor spontanitas. Artinya, siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel. Setelah menentukan teknik sampling, kita lakukan distribusi kuesioner dan didapatlah sebanyak 30 responden. Selanjutnya adalah menghitung ukuran sampel. Setelah semuanya telah kita lakukan, selanjutnya kita menghitung ukuran sampel untuk uji hipotesis. Dalam menghitung ukuran sampel perlu menggunakan rumus. Rumus yang digunakan di sini adalah rumus Slovit, yaitu N sama dengan N per N kali D akar 2 plus 1, di mana N adalah jumlah sampel, N besar jumlah populasi, D adalah level signifikansi yang diinginkan. Umumnya di sini menggunakan 0,05 atau 0,01, tergantung tingkat kepercayaan kesalahan yang terjadi. Berikut adalah contoh dari penggunaan rumus tersebut. Maka didapatlah ukuran sampelnya, yaitu 28 orang. Itu dibulatkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang dan kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.